pagi Taruna. Selamat pagi Pelatih. Taruna di sini di Akademi Militer nanti menjadi seorang perwira yang notabene nanti masuk di satuan tempur maupun satpempur menjadi seorang perwira. Apabila nanti sudah di satuan mempunyai anggota yang notabene kesegarannya selalu di bawah, akhirnya mempunyai kendala. Setiap UKP pasti terhambat gara-gara nilai kesegaran yang di bawah. Bagaimana nanti setelah masuk satuan, langkah-langkah apa yang diambil dalam penyusunan program latihan jasmani? Betul Pelatih. Jadi nanti kalau saya menjadi komandan peleton, anggota itu jadi tanggung jawab saya Pelatih. Jadi apabila mereka juga UKP-nya lulus, itu juga kebanggaan saya Pelatih. Jadi menurut saya Pelatih, kalau apabila saya mengalami kendala anggota saya seperti yang Pelatih katakan tadi, yang pertama itu saya akan menentukan program latihan apa yang cocok saya laksanakan untuk melatih anggota saya ini. Kemudian saya tentukan lamanya saya melaksanakan latihan tersebut Pelatih. Saya mau melaksanakan 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 3 bulan jika perlu. Kemudian saya menentukan frekuensi latihan. Jadi dalam 1 minggu ini saya melaksanakan latihannya ada berapa kali? 1 kali, 2 kali, atau 7 kali. Jadi saya tentukan itu. Nah, tadi kan menyampaikan frekuensi latihan. Dalam 1 minggu itu latihannya baiknya berapa kali? Apakah 1 minggu cukup sekali? Atau bahkan 1 minggu 7 kali? Itu bagaimana baiknya Taruna? Kalau 1 kali dalam seminggu itu masih sangat kurang Pelatih. Kalau 2 kali itu kurang. Kalau 3 udah bisa dibilang cukup Pelatih. 4 sudah baik, 5 sangat baik. Kalau 6 sudah berlebih Pelatih. Atau bahkan 7 itu udah overdosis Pelatih. Yang saya sarankan itu antara 3 sampai 5 kali dalam seminggu Pelatih. Baik, jadi kan tadi menyampaikan dalam 1 minggu, ya kan, latihan itu kan 3 sampai 5 kali yang baik. Sekarang begitu kita melatih, itu kan suatu latihan itu harus masuk training zone. Nah, training zone itu kan kalau nggak salah itu kan harus bagaimana? Itu dijelaskan dulu. Training zone ini dimana saat saya ketika melaksanakan suatu latihan, latihan itu berpengaruh kepada saya. Jadi dengan adanya latihan, kemampuan saya bertambah. Jadi dalam arti latihan yang saya laksanakan itu menambah kemampuan saya. Jadi saya ambil contoh Pelatih, misalnya denyut nadi maksimal saya 220 Pelatih. Yang bagus itu latihan itu antara 60 sampai 80% dari denyut nadi maksimal saya Pelatih. Baik ya. Jadi setelah tadi dari frekuensi, dari denyut nadi, masuk ke training zone dan sebagainya. Tapi kan kita harus tahu metodenya atau bentuk latihan. Jadi ada beberapa macam lah biar tidak terjadi kejenuhan. Jadi anggota itu harus variasi. Mungkin Taruna bisa lah menyampaikan berapa metode latihan yang Taruna ketahui. Jadi untuk metode latihan itu ada banyak Pelatih. Jadi memang betul kata Pelatih, metode latihan itu harus bervariasi. Tujuannya apa? Supaya tidak bosan Pelatih. Supaya yang melaksanakan latihannya juga tidak monoton. Jadi yang saya ketahui itu ada bermacam-macam Pelatih. Bisa supir training, bisa interval training, bisa dengan menggunakan beban berat, dan banyak sebagainya Pelatih. Nah, tadi kan dari beberapa metode yang disampaikan, ada satu yaitu yang menarik saya, yaitu interval training. Mungkin ada pengalaman Taruna pada saat mau tes kesegaran atau apa, jadi bisa nanti diterapkan ke anggota. Pengalaman dari Taruna contoh interval training itu bagaimana? Kebetulan Pelatih saya punya pengalaman juga dengan namanya interval training. Karena juga saya sebelum cuti kemarin Pelatih, kami ada melaksanakan Tes kesegaran Pelatih. Jadi kemarin kan saya udah lama nggak latihan ini Pelatih. Terus saya pengen baru saya harus bagus Pelatih. Kemarin target saya 8 putaran 12 menit Pelatih. Jadi saya berpikir bagaimana caranya saya harus bisa mencapai itu Pelatih. Betul, 8. Jadi kita hitung-hitungan Pelatih. Jadi kalau misalnya 12 menit saya pengen 8 putaran, itu saya harus bisa maksimal atau minimal itu saya 1 putaran itu 1 menit 30 detik. Jadi saya latihannya harus di bawah waktu itu Pelatih. Jadi saya latihannya itu kemarin 1 menit 20 detik Pelatih. Jadi interval training ini teknisnya seperti ini Pelatih. Jadi saya lari, saya usahakan 1 putaran itu saya 1 menit 20. Kemudian saya istirahat 1 menit, saya lanjut lagi lari 1 menit 20, saya usahakan sampai 8 kali Pelatih. Nanti jadi
tubuh saya udah terbiasa dengan waktu sekian pelatih. Nah, setiap keliling itu kan harus ada restnya, harus ada istirahatnya, kan nggak mungkin setiap putaran 1 menit 20, 1 menit 20 kan nanti berat. Nah, restnya itu berapa menit ngambil? Jadi istirahatnya ini sekitar 1-2 menit. Itu pun pelatih istirahatnya bukan istirahat total pelatih, jogging, jalan bolak-balik pelatih sambil menunggu waktu tersebut, kemudian kita lanjut lagi pelatih. Ya, baik ya. Jadi ilmu yang didapat itu nanti apabila nanti masuk satuan, tolong bisa menerapkan. Jadi mulai dari penyusunan, mulai masuk training zone, mulai intensitas, bahkan sampai macam-macam metodenya. Itu aja. Terima kasih Taruna. Siap pelatih. Selamat pagi. Selamat pagi.